Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Dinikahi Mafia Tampan bab 14. Mau kemana kamu? Tanya Nick sambil menarik Ima, sehingga Ima jatuh di pangkuannya lagi. Kan Mas mau kerja, aku mau ke dapur. Sahut Ima malu-malu. Meski begitu, ia senang karena sikap suaminya yang nakal tersebut. Kamu harus tanggung jawab, jangan curang, ucap Nick. Kemudian ia membalas Ima dengan mencumbu bibirnya untuk beberapa saat. Ima tidak menolak, ia membiarkan suaminya menikmati apa yang ada di tubuhnya. Perasaan tadi aku cuma cium pipinya deh, ucap Ima malu-malu. Setelah Nick melepaskan tautannya. Balasan memang selalu lebih kejam dari perbuatan. Sahut Nick sambil tersenyum. Ia pun mengusap bibir Ima yang basah akibat ulahnya. Ima tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Bisa bahaya kalau dilanjut. Ya udah, aku ke dapur dulu ya. Mau masak buat makan malam, ucap Ima. Iya, jawab Nick. Saat Ima melangkah, ia menepuk bumper istrinya itu karena gemas. Saking gemasnya, Nick sampai menggigit bibir bawahnya sendiri. Mas, nakal deh, keluh Ima sambil tersenyum. Makanya jangan gemesin jadi orang, sahut Nick sambil tersenyum. Ima sangat bahagia karena suaminya begitu baik. Ia tak menyangka, Nick yang baru bertemu beberapa kali dengannya itu bisa membuatnya nyaman. Awalnya ia merasa khawatir karena belum dapat menebak sikap Nick yang terkadang dingin. Namun kali ini, Ima sudah tidak khawatir lagi, karena Nick lebih terbuka dan begitu lembut padanya. Kenapa aku jadi seperti ini? Bukankah tujuan aku menikahinya untuk menaklukkannya? Tapi kenapa justru jadi aku yang... Nick gelisah dengan perasaannya sendiri. Tapi tadi dia bilang gak tahu apa-apa tentang aku. Masa iya dia gak denger rahasiaku itu? Atau jangan-jangan dia hanya berakting agar aku tidak mendesaknya? Gumam Nick. Ketika ia sedang melamun, ponselnya berdering. Amber kembali menghubunginya dengan panggilan video. Ngapain lagi sih dia? Keluh Nick. Ia kesal karena Amber mengganggu konsentrasinya. Awalnya Nick mengabaikan panggilan tersebut. Namun akhirnya ia menjawab karena Amber terus menghubunginya sampai berkali-kali. Iya Hani, ada apa? Tanya Nick. Meski berusaha mesra, tetapi raut wajah Nick terlihat kaku. Seperti sedang malas menjawab telepon itu. Ia tidak mungkin langsung berubah begitu saja. Sebab Nick tahu bahwa Amber bisa saja nekat. Kamu kok gitu sih? Tanya Amber. Saat ini ia hanya mengenakan bikini seperti sebelumnya. Amber masih penasaran ingin menggoda Nick agar pria itu datang ke tempatnya. Gitu gimana? Aku cuma lagi pusing karena banyak kerjaan. Kamu coba ngerti dong. Pinta Nick kesal. Sejak kapan kamu jadi suka nyuekin aku kayak gitu, Nick? Biasanya sesibuk apapun kamu, minimal kita bisa video callan loh. Tapi sekarang, kamu seolah terus menghindar. Keluh Amber. Kamu kan tahu, sekarang beban kerjaku itu bertambah, Amber. Masa kamu gak bisa ngertiin aku sih? Keluh Nick. Amber sengaja berpose seksi. Ia menunjukkan belahan dadanya pada Nick. Namun Nick sama sekali tidak tergoda. Sebab itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keseksian tubuh Ima. Kamu gak pingin, Darl? Tanya Amber dengan tampang wajah yang sengaja dibuat-buat agar terlihat seksi. Amber, aku sedang sibuk. Tolong jangan kekanakan seperti itu. Tegur Nick. Tak ada sedikit pun hasrat yang muncul saat melihat Amber seperti itu.
Berbeda dengan Ima. Meski tubuhnya tertutup rapat, Nick sudah bergairah saat melihatnya. Sementara itu, Bibi yang melihat Ima pun menyapanya. Duh, kayaknya Nyonya lagi happy banget deh, ucap Bibi yang sedang ada di dapur. Emang kelihatan ya, Bi? Tanya Ima malu-malu. Dari jauh juga kelihatan wajah Nyonya itu berbinar-binar, ucap Bibi. Ia senang karena istri Nick begitu ramah. Awalnya Bibi khawatir, pria seperti Nick akan menikahi wanita high class yang sombong. Namun ternyata Ima justru jauh dari ekspektasinya. Gadis anggun yang sopan dan ramah, serta bisa menghargai orang lain. Namanya juga pengantin baru, Bi. Pasti happy kan? Ucap Ima. Iya, saya senang kalau Nyonya happy. Semoga bisa membawa dampak positif bagi Tuan Nick. Sahut Bibi, kemudian ia pamit pada Ima. Mau kemana, Bi? Tanya Ima. Ini mau nyuci spray dulu, sahut Bibi. Ima pun terkesiap. Ia yakin bahwa spray yang akan dicuci itu adalah spray yang tadi ia basahi. Biar aku aja yang nyuci, Bi, ucap Ima. Ia malu jika orang lain yang menyuci spraynya. Jangan, Nyonya. Saya bisa dimarahi Tuan jika Nyonya yang mencucinya, sahut Bibi. Tapi kan saya nggak enak kalau Bibi yang nyuci, ucap Ima. Udah nggak apa-apa, Bibi udah biasa. Nanti Bibi nyucinya sambil tutup mata, hehehe, sahut Bibi. Ia paham apa yang membuat Ima malu. Sebab saat melepas spraynya tadi, Bibi melihat ada banyak bercak dan noda di spray itu. Maaf ya, Bi, ucap Ima menyesal. Iya, nggak apa-apa, sahut Bibi. Setelah Bibi pergi, Ima pun mencari bahan makanan yang ada di kulkas. Masak apa ya? Gumam Ima. Iya, aku lupa deh. Mas Nick sukanya makan apa ya? Kayaknya aku tanya aja deh, ucap Ima. Ia pun berjalan ke ruang kerja Nick kembali. Nick tidak tahu Ima sedang berjalan ke sana. Ia pikir istrinya itu sedang masak, sehingga saat ini ia masih menerima telepon dari Amber dengan santai. Sudahlah Amber, aku sedang tidak menginginkannya, ucap Nick. Sebab saat itu Amber sedang menggoda Nick dengan tubuh seksinya. Mas, ucap Ima sambil membuka pintu ruang kerja Nick. Ia lupa mengetuk pintu, sehingga Nick terperanjat kala menyadari ada Ima masuk ke ruangan kerjanya. Sontak Nick pun langsung memutuskan sambungan teleponnya. Iya, ada apa? Tanya Nick gugup. Maaf aku terlalu semangat, sampai lupa mengetuk pintu, ucap Ima. Iya, tidak apa-apa, sahut Nick salah tingkah. Kamu kenapa, Mas? Kok kayak gak nyaman gitu sih? Mukanya juga merah. Kamu demam? Tanya Ima. Ia mendekat dan menangkup pipi suaminya. Khawatir suaminya itu sedang sakit. Enggak sayang, aku cuma kelelahan aja, lagi banyak kerjaan, jawab Nick. Ia menggenggam tangan Ima dan menarik tangan itu dari pipinya secara perlahan. Syukurlah. Tapi kok tangan kamu dingin sih, Mas? Tanya Ima sambil menggenggam kedua tangan Nick. Iya, AC-nya kan nyala, jadi dingin, sahut Nick kikuk. Oh, Ima sedikit curiga saat melihat tingkah laku Nick. Ia khawatir suaminya itu sakit tetapi menyembunyikan darinya. Saat Ima hendak bicara, ponsel Nick kembali berdering. Ternyata hampir kesal kalau Nick memutus sambungan teleponnya. Apalagi tadi dia mendengar suara Ima sebelum panggilannya terputus. Ima menoleh ke arah ponsel Nick. Beruntung Nick menaruh ponsel itu dengan posisi terbalik, sehingga Ima tidak dapat melihat layarnya. Kok nggak dijawab, Mas? Tanya Ima sambil tersenyum. Bersambung.